Halo bos, kita sudah bertemu narasumber apa ya? Bertemu Mas Awal namanya ya? Nggih. Mas Awal. Jadi begini bos, pemirsa, kami ini ingin belajar dan mengetahui perjalanan hidup seorang Mas Awal ini. Jadi perjalanan hidup Mas Awal ini semasa kecil itu dengan orang tua itu latar belakangnya gimana itu? Kalau saya Mas, kalau untuk perjalanan hidup saya dari masa kecil sampai sekarang ya. Kalau saya dari masa kecil dulu memang ya dibilang saya tuh orang nggak mampu Mas. Gitu lah. Sekolah pun, bayar sekolah pun kadang-kadang nunggak. Cuman dengan seiringnya berjalannya waktu ya. Kalau nggak salah dulu saya sekolah SD pun sampai 12 tahun. Nah, 12 tahun? Iya Mas. Berarti nunggak terus ya? Iya betul Mas, karena Nunggak, saking ya? disayang sama guru. Gitu Mas. Saking menternya nunggak lah. Oh saking disayangnya nanti orang beli kue cepet kira sekolah ya? Bener, Dongane. Mas, gitu. Seharusnya 6 tahun itu 12 tahun ya, double ya. Iya double Mas. Nah, Sekolah dasar banget ya. Ya terus gini Mas, setelah saya lulus SD Mas ya, Iya. setelah lulus SD saya nggak meneruskan karena biaya nggak ada. Toh juga orang tua saya meninggal. Nah, itu orang tua saya meninggal itu bapak saya dulu, terus 3 tahun kemudian baru ibu saya meninggal. Lah saya 3 bersaudara, 4 bersaudara sama saya. Saya putuskan saya merantau gitu loh. Oh berarti Anda setelah ditinggal orang tua itu jenengan setelah ditinggal orang tua langsung memutuskan ingin pergi merantau ya? Iya Mas. Nah merantaunya itu mengadu nasibnya itu kemana itu? Kalau saya dulu nggak tentu arah Mas, jadi saya berangkat dari sini rencananya sih ya nggak ada planning Mas, mengikuti alur pikiran aja gitu loh. Mengikuti kemauan sendiri Iya, ya? mengikuti keyakinan sendiri bahwa saya tuh sampai Sumatera saya Mas. Wis, aduh ya. Ya begitulah Mas, karena pengen ngadu nasib di sana. Gitu. Keinginannya nang omah puyeng nanti tekan Sumatera lah ya. Saking bingungnya di desa ke Sumatera terus lah merantau ke luar tanah kelahiran ya. Betul Mas. Lah itu di sana itu pertama sampai itu di sana di perantauan itu ngapain itu? Oh kalau itu saya ya yang namanya orang apa istilahnya kalau orang Jawa bilang sangu ya Mas ya, ongkos ya. Itu minim banget gitu. Jadi ya saya pertama kali di sana ya cuman minta air putih sama orang begitu turun dari pelabuhan. Terus saya minta air putih sama orang. Terus ada juga yang ngasih makan karena saya kelaparan gitu. Ya alhamdulillah. Sesudah itu saya nginap di pos ronda. Pos ronda. Malamnya kan sampai sana sore Mas. Jadi malam saya nginep di pos ronda. Lah saya udah nginep di pos ronda. Di sana saya ditanya-tanya gini ada KTP apa enggak. Waktu itu saya belum punya KTP Mas. Ya, terus di sana ngapain, maksudnya ngapain di sana? Kalau saya dulu nggak ada planning, saya cari kerja di bangunan katanya belum dipakai, masih kecil, gitu loh, katanya belum kuat angkat-angkat berat. Umur berapa tadi? Ya sekitar 12-13 tahunan. 12 tahun boy, mainten. Ya jane sebenarnya bisa ya orang ketang junjungi wedi kayak. Iya Mas. Sember ya. Iya betul Mas. Cuman di sana ya mungkin karena itu proyek ya Mas ya, proyek gede. Jadi takutnya nanti dari pihak sananya mungkin ya mempekerjakan anak di bawah umur gitu loh. Takutnya mungkin seperti itu di sananya bilang kayak gitu Mas. Jadi nggak boleh gitu. Terus setelah itu di proyek itu tidak boleh, yang Anda lakukan itu ngapain di sana? Yang saya lakuin saya ke pasar Mas. Ke pasar? Iya ke pasar. Terus saya lihat ada ibu-ibu ya menggendong anak sambil nyanyi-nyanyi dikasih duit. Nah, jadi saya ngikut Mas gitu. Jadi saya nyari itu loh Mas, tutup botol itu loh. Iya. Nah, tutup botol. Terus saya pukul-pukul pakai batu, saya tusuk pakai paku ya Mas ya. Terus tak gandengin jadi cerik-cerik ya. Mas. Oh berarti Mbak setelah tidak boleh ikut kerja di bangunan, Mas Awal ini berusaha menjadi pengamen ya? Nggih Mas. Itu gara-gara lihat anak kecil bersama ibunya nyanyi. Iya. Dikasih uang ya? Iya betul. Terus Anda pengen Iya ya? saya ngikut itu. Solusi itu
bingung karena mau ngapain, wah ada orang ngamen, melu ngamen aja gitu. Ngamen gitu. Nah setelah ngamen sepanjang hari, apa terus ngamen terus di sana, apa ada kegiatan lain gitu? Ya enggak sih mas, jadi gini, saya setelah ngamen itu untuk berapa bulan ya, saya sudah ngamen, jadi saya bosan mas, dapat duit segitu buat makan habis, buat ngerokok juga habis, belum lagi ada ya nyewun sewu mas, preman gitu loh, minta jatah ini itu ya buat mimi jahat gitu loh mas maksudnya. Nah, terus minta yang buat rokok juga, kan waktu itu saya masih kecil. Nah, jadi saya putuskan ikut gabung ke para preman itu mas gitu. Oh berarti Anda setelah ngamen-ngamen sepanjang hari itu Anda bertemu seorang preman itu ya? Iya mas. Terus Anda ikut gabung? Ya tadinya sih nggak boleh, tapi karena saya ngotot, saya bilang nggak punya tempat tinggal, akhirnya boleh. Tidak, kegiatan preman di sana setelah ikut preman itu ngapain aja? Ya saya cuma belajar aja mas. Belajar apa? Iya, ya melihat karakter dia gimana gitu kan. Bukannya seorang preman itu tidak jauh dari kehidupan yang anarkis? Iya betul. Berarti termasuk Anda jenengan di sana sempat berbuat anarkis gitu. Iya betul. Nah contohnya apa aja itu? Ya kayak kalau ada angkutan kota apa gitu kan, kalau masuk ke terminal itu saya minta gitu. Tapi kan saya malak ya kasarnya itu malak mas, intinya itu. Tapi saya nggak malak supirnya mas. Malak penumpang? Iya penumpangnya, kan kalau supirnya cuma satu gitu. Bukannya yang uangnya banyak yang nyupir? Iya, tapi lebih banyak penumpangnya, karena yang dipalak nggak satu orang. Oh mas. Iya. Yang dipalak tuh banyak di dalam angkutan itu. Oh lah, yang membuat Anda gabung atau mengikuti kegiatan preman itu inisiatif apa saking bingungnya apa gimana itu? Ya intinya seperti ini mas, jadi saya ikut mengikuti dia, cuman karena di lingkungan itu orang-orang jalanan semuanya, jadi saya terikut, jadi saya ngikut dia gitu. Bukan saya yang mengikuti dia, cuman pikiran saya waktu itu pas lagi bingung mau kerja apa kan, jadi saya ikut. Cuman saya nggak gabung sama dia mas, saya sendiri gitu. Setelah saya bisa, saya sendiri gitu. Oh berarti apa ya, cara itunya sudah bingung banget, ya. Pusing mau ngapain, ya. Akhirnya saya terjun sendiri mas. Iya betul. Amazing. Kegiatan amazing, pengalaman amazing. Terus sepulang, maksudnya kan di sana terus pulang ke sini Bok? Iya pulang mas. Sepulang dari sana itu kegiatan di desa ini, di tanah kelahiran itu ngapain? Ya pertama kali sih saya masih ya yang namanya orang pulang dari sana, masih ya pulang dari sana juga saya nggak bawa ongkos gitu loh, nggak bawa duit gitu loh, cuman hanya ya cara orang Jawa bilang ngendang gitu loh mas, ngikut-ngikut ngikut-ngikut aja gitu. Ada bis ke sana saya ikut ke sana gitu loh mas. Jadi kalau saya sampai sini itu kalau nggak salah 3 hari itu saya sembunyi terus. Malu. Naik apa? Enggak, maksudnya sembunyi di rumah sembunyi. Di rumah. Maksudnya pulangnya itu naik apa? Ngendang? Kalau pulangnya ngendang ya kadang-kadang kalau ada orang lewat naik motor asal arah ke sana saya ikut gitu. Dari luar gitu. Jawa ngendang apa? Bonceng motor. Apa berarti cuman motor apa sama mobil? Ya ada truk juga mas. Ada truk, berarti motor, truk, mobil, truk. Kan lewati itu pantai laut gitu. Ya. Kalau ngelewati laut ya mas memang, cuman kan saya dulu ada orang kasihan. Ada orang kasihan truk lah intinya ya, truk fuso itu kasihan mau ke Jawa, dari Sumatera ke Jawa. Ya udah kamu ikut saya di sini, cuman kamu tuh tidur di belakang katanya. Saya tiduran. Bak ya. Betul. Akan ditutup sama terpal dulu itu. Ya udah karena karena saya lapar di sana, pas bawa gula Jawa truknya, ya udah saya makan gula Jawa mas. Iya. Makan gula Jawa sampai masuk angin.
sampai masuk angin. Iya, saking banyaknya makan gula Jawa ya, Mas. Udah makan loh. Oh iya benar. Ibaratnya gula sih ya. Ibaratnya gula nggak ada gula sari ya. Tetap nggak ada seratnya ya. Yang nggak ada seratnya, Mas. Ya, betul. Masuk angin ya bener sih. Nah setelah pulang dari sini kan Anda sembunyi-sembunyi. Terus kegiatan apa lagi itu? Kegiatan apa lagi yang dilakukan? Setelah saya pulang dari sana, saya sembunyi 3 hari karena malu, Mas ya. Itu yang saya lakukan. Setelah itu ya saya nyari kerja, Mas. Nyari kerja itu? Kerja apa itu? Alah ya wis sekerja-kerjanya, Mas. Cuman ya karena saya masih kecil belum bisa. Nah, ya udah, karena bawaannya saya di sana itu temperamen, kebawa ke sini gitulah. Kerja apa itu terus? Enggak jadi kerja, Mas. Enggak jadi kerja? Enggak jadi kerja. Di sini enggak jadi kerja? Enggak. Ya jadi malak lagi. Oh, malah mereman lagi di sini. Okay. Hebat ya, hebat. Nah, yang menjadikan Anda bisa seperti ini dan bisa apa ya? Pensiun dari dunia perpremanan itu apa itu? Ya gini, Mas ya. Jadi saya kalau dibilang pensiun ya memang udah pensiun lah. Tapi itu bukan peremanan, Mas. Itu ya pensiun dari temperamen maksud sampean gitu ya. Iya. Oke. Jadi gini, Mas. Kan waktu itu ya saya udah mereman gitu-gitu lah, pokoknya malak-malak gitu ya. Nah, setelah itu saya ketemu sama seorang perempuan. Cantik kamu? Alhamdulillah cantik. Oh, ya. Terus. Nah, setelah itu saya tanya sama dia juga bilang, lah kamu itu temperamen, Mas. Saya enggak mau sama kamu. Kalau kamu mau berhenti dari tukang malak ya insya Allah saya mau, dia bilang begitu. Karena dia pakai jilbab. Wih, ukti ya? Ukti guys. Nah, kali ini saya tidak sendiri, Bos. Saya bersama kanca, temen. Biar nakoninya tidak bingung, Bro. Nggih. Monggo. Anu, Mbak. Kayaknya batiri monggo. Wedang kemen ora sepan. Silakan masuk, silakan. Lord awal. Awal. Nah, ini teman saya. Ini ditaruh. Aji, kira-kira kenapa, Mas? Kenapa ya? Nggih, monggo. Mriki, ini wis tunggal. Ngandhap mau mboten napa-napa. Banyu surga. Anu, oke. Jenenge apa ora takon? Oh, enggak asemanipun itu. Namanya siapa? J. Sun. Oh, namanya Sun. Sun. Oh, iya. Ini bisa diminum dulu. Awal, Mas. Minum dulu enggak? Bisa minum ya? Yo, boleh. Biar tenggorokan enggak Karo Bismillahirrahmanirrahim. bar minum karo tanya-tanya lagi. slow. Lagi ya? Lagi nak karo mikir ki ya. Rasanya tok. Ilusi. Nah, Monggo. tadi itu setelah bertemu wanita itu Apa boleh ngerokok dulu? boleh. Alhamdulillah, Mas, ngerokok dulu. Oke. Pokoknya biasa baik. Ya, teruskan, Mas, terus saja. Selalu tutup. Tadi setelah bertemu wanita itu apa yang Anda lakukan lagi? Oh, ya setelah saya ketemu sama perempuan ya. Oh, tadi Karena Anda dia, katanya terus bisa berubah pikiran ya? Iya, saya berubah pikiran gitu, Mas. Jadi kayak gini, setelah saya ketemu sama dia bilang seperti itu tadi kan. Terus saya bilang, saya pikir-pikir lagi, oh iya ya, mungkin saya dari situ. Tapi tetap aja, Mas, belum gitu loh. Belum. Karena Maksimal berubah gitu. iya, betul, Mas. Jadi belum maksimal berubah. Jadi saya pikiran saya tetap saya nyari duit enak seperti ini. Dengan cara seperti ini. Gitu toh. Akhirnya ya gitulah. Berselang sekitar 2 bulanan lah. 2 bulan? Iya. Jadi tetap saya masih malak-malak dan malak gitu. Masih di dunia temperamen itu ya, Mas, Nggih. cari uangnya. Nggih. Oh, berarti setelah bertemu wanita itu belum terus berubah Anda ya? Iya, tidak Tidak langsung berubah drastis ya? Iya, Mas, iya. Masih kembali lagi ya? Iya. Seperti semula ya, arogan ya? Ya, dibilang arogan. Ya namanya orang temperamen ya masih Iya. arogan. Nah, terus itu yang membuat Anda berubah itu gara-gara apa itu? Permasalahan gara-garanya saya berubah seperti ini gitu. Itu drastis. iya betul, Mas. Itu sekitar 2001 apa ya? 2001 ya? Sekitar 2001 itu saya kan malak di jalan raya ya. Ya daerah sinilah. Intinya di jalan raya ya, jalan Iya. gede, jalan besar. Nah, itu saya
malak seorang yang lagi duduk. Lagi duduk ya. Ibu-ibu, bukan ibu-ibu sih, bapak-bapak. Bapak-bapak lagi duduk. Lagi duduk sama anak kecil. Iya. Nah, saya malak dia kan, ya dikasih sama dia. Saking enaknya, minta duit saya bilang kan, dikasih duit. Itu jajannya saya minta, dikasih juga. Tapi setelah saya makan jajannya, duitnya saya kantongin, dia bilang, "Mas, tunggu dulu," katanya. Dia bilang gini, "Mas, masa iya orang sekumplit sampean fisiknya, kaki 2, tangan 2, semuanya komplit dari Gusti Allah," katanya dikasih, katanya kan. Ya terus kenapa? Saya bilang marah kan, ada yang namanya orang temperamen, marah. Ya terus kenapa? Ya kalau bisa ya berhenti Mas, jangan seperti itu terus, sampai nanti lama-lama juga tua, terus pengen berkeluarga. Tuh. Seperti saya Mas, saya aja optimis yang kakinya cuma 1, ya saya nggak percaya. Orang dia lagi duduk, nggak kelihatan ya Mas? dia berdiri, bawa tongkat 1, jalan, kakinya memang benar-benar satu. Iya, berarti satu. Dari Anda malak orang itu, Anda orang yang lagi duduk itu, Anda dikasih nasihat, terus Anda termotivasi itu. Iya. Jadi dalam pikiran saya tuh gini Mas, masa iya sih, bener lah kata orang itu kan, saya komplit, masa saya nggak bisa usaha yang halal. Jadi dalam pemikiran saya lagi, nanti gimana saya bertanggung jawab di akhirat. Kayak gitu sama Mas. panjangnya lah ya intinya. Jadi saya renung, bener juga kata orang itu. Kayak gitu. Jadi saya termotivasi, pengen cari kerja yang halal gitu loh. Nah dari situ kan saya punya modal Mas. Jadi saya punya modal buat usaha sendiri. Ntar dulu, dari situ dalam arti dari uang malak tadi. Iya betul. Modalnya itu. Nah, modalnya. tapi nggak langsung buat anu Mas. Sama saya nggak langsung buat apa namanya? Buka usaha. Buka usaha enggak. Uang itu saya habiskan dulu. Buat contoh misal, bisa dikasih contoh. Ya saya kasih ke orang-orang yang lebih pingin seperti saya gitu loh, maksudnya kayak yang orang yang nyebun sewu nggih, kalau saya tuh enggak peminta-minta, kadang-kadang saya kasih gitu sedikit-sedikit lah gitu loh. Kayak gitu. Lah setelah itu ya itu dari situlah Mas. Intinya itu saya dari situ saya sudah berubah pikiran, saya nyuci piring di kedai-kedai kecil. Oh, bekerja ya? Betul. Bekerja. Oh, setelah kejadian itu berarti Anda terus bekerja keras ya? Kerja, cuci piring, apa ada lainnya terus? Ya ada lainnya Pak. Ada Sampai? lainnya. Ya sampai saya punya modal. Sampai punya modal. Lah, modal itu buat apa itu? Ya saya punya inisiatif. Kalau dulu di sini kan belum ada yang mengelola limbah gitu lah Pak. Oh ya. Nah, seperti itu. Jadi saya punya inisiatif pengen mengelola limbah, ya maksud saya ya saya jual lagi gitu loh. Cuman kan daripada nanti ada limbah yang masih berguna bisa didaur ulang, kok nggak diambilin kan mubazir toh? Mubazir. Nah, itu saya ambilin, saya jual lagi kayak gitu. Ya sambil nyebun saya Bu, sambil nutur lah Mas. Kan modalnya kurang. Yaitu sambil nutur, sambil beli juga. Oh iya, beli-beli di rumah-rumah itu ya, yang bekas-bekas itu ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini Mas. Jadi saya ngelola limbah. Ya monggo dilihat itu tuh Mas. Tuh. Kan ada bekas-bekasnya. Habis tak jual tadi. Oh ini berarti termasuknya udah pada laku ya? Tadi saya setor ke tempat juragan, kalau nggak salah 1 gerobak, kan saya pakai gerobak Mas. Saya pakai gerobak, saya setor ke tempat juragan itu alhamdulillah dapat uang 550. Itu dari mengumpulin berapa hari itu? Sekitar 5 hari. Wih, 5 hari 500. Dalam arti kan 1 hari 100.000 teman-teman. Iya. Bisa jalan-jalan sembari nutur-nutur Nah, limbah apa gitu. Nggih. Mungkin bahasa trennya di Jawa rongsok lah ya. Nggih. Lumayan ya Mas ya. Ya alhamdulillah, tapi ya nggak setiap hari seperti itu Mas. Oh, nggak mesti. Ada sampingan? Mesti. Ada sampingan berarti? Maksud sampingan yang gimana? Sampingan kecuali limbah ini. Ya ada. Bisa disebutin apa Mas? Ya kalau di sini kan banyak ya, kerja-kerja kasar banyak, kayak bongkar kayu. Seadanya lah ya. Seadanya, intinya seadanya. Mek-mek kayak lah. Nggih. Nah, belajar dari Mas Awal ini yang latar belakangnya dulunya sebagai temperamen, preman dan bisa
apa ya? Berubah Oh ya seperti- satria baja hitam berubah. menjadi apa ya, manusia pada umumnya yang membutuhkan pekerjaan dan bekerja selayaknya, Mungkin berubah lebih baik berubah lebih baik ya. mungkin ya Bang. Oke. Mungkin ada tambahan dari Mas Awal, ini kan kontennya konten edukasi, Oke. kata-kata apa wejangan buat penonton yang nonton yang malas untuk bekerja apa bingung mau ngapain, yang masih muda-muda, mumpung masih ada Mas Awal ini yang Sebagai contoh, sebagai contoh. Oke Mas Bro, buat semuanya ya yang nonton video ini. Kalau menurut saya, motivasi saya, buat apa sih kita jadi preman? Buat apa sih ya? Kita temperamental, nggak ada gunanya. Nah, mendingan seperti saya ini loh. Dulunya saya seperti, mohon maaf, seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah berhenti dari dunia seperti itulah. Intinya nggak ada gunanya, itu loh. Saya aja bisa saya, apalagi sampean semuanya, anda semuanya, kayak gitu loh. Intinya kita bekerja kuat, bekerja keras, intinya itu seperti itu. Jangan malas, pasti kita dapat. Nah, jadi kata-kata yang bisa dipetik dari Mas Awal ini adalah hidupmu akan berubah ketika kebiasaanmu berubah. Maka lanjutkan hidupmu. Terima kasih.